Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Tanah Jawa pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, orang yang berhasil merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, aku wilayah Tumapel yang merupakan bawahan kerajaan Kediri. Namun, di balik kisah pendirian kerajaan ini, terdapat sebuah kisah cinta yang penuh intrik dan tragedi. Ken Arok lahir pada tahun 1182 Masehi sebagai putra Gajah Para, seorang pejabat kerajaan Kediri, dengan seorang wanita desa bernama Ken Endok. Gajah Para meninggal saat Ken Arok masih dalam kandungan, dan ibunya membawanya ke Kediri. Namun, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana bernama Lohgawe, yang datang ke Tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Lohgawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Lohgawe kemudian membawa Ken Arok ke Tumapel, salah satu daerah bawahan kerajaan Kediri, yang saat itu dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgawe sebagai seorang Brahmana, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung. Laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ken Dedes adalah putri semata wayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi. Menurut kitab Pararaton, ia memiliki tanda-tanda sebagai calon ibu dari raja-raja besar di Tanah Jawa. Mendengar kata-kata Lohgawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Lohgawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Lohgawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Lohgawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat, wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Ia pun berniat untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung dengan cara apapun. Setelah mendapatkan keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Kitab Pararaton mengisahkan bahwa Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya saling mencintai. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, dan nama sebutannya Panji Anengah.
Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang nantinya mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok, juga dengan keris Empu Gandring. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel pada 1222 Masehi itu juga. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi.